aturannya untuk fidyah ini, dan apakah harus diselesaikan sebelum Idul Fitri? Kemudian apakah boleh fidyah ini diganti dengan uang? Kalau boleh, gimana cara perhitungannya yang tepat? Fadhol, Ustaz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak mampu, yang tidak sanggup, fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun, membayar fidyah. Ta'amu miskin, makanan fakir miskin 1 hari. Ulama menetapkan batas minimalnya. Batas maksimal terserah, karena yang berlebih itu terhitung sebagai sedekah. Batas minimalnya makanan 1 hari itu adalah 1 mud. 1 mud itu 7,5 on beras. 1 mud 7,5 on. Tapi saya selalu menyampaikan jangan terpatok pada batas minimal. Jadi Bapak Imran, Pak Imran biasa makan sehari berapa kira-kira, hitung. Makan pagi, makan siang, makan malam, nah hitung. Yang paling afdal itu adalah orang yang tidak berpuasa itu dia makan. Lalu makanannya yang dia masak itu dia sedekahkan kepada fakir miskin. Nanti akan mereka makan waktu berbuka puasa. Begitu prakteknya zaman dulu. Jadi yang tidak puasa itu dia masak, dia makan, makanan itu dia hangatkan, lalu kemudian dia berikan, dia hantarkan, dia serahkan kepada orang yang berbuka puasa nanti untuk makan malam dia, persiapan dia. Jadi intinya membayar fidyah itu lebih cepat, lebih baik. Batasannya lebih cepat, pokoknya lebih cepat, lebih baik, disegerakan. Lalu kemudian teknis pembayarannya adalah makanan pokok yang kita makan. Tapi andai kita tidak mampu, kita bayarkan dalam bentuk uang. Dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah pun bisa dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, jadi kalau kesulitan, Bapak Imran bisa transfer dari Doha, diserahkan, atau keluarga yang ada di sana membelikan beras, diberikan beras, tapi yang paling afdal adalah porsi. Bapak Imran hitung 1 hari porsi makan berapa. Kalau kami di Pekanbaru, makan pagi mungkin sarapan 20.000, makan siang 2.30, makan malam, nah itu lebih bagus, lebih afdal. Jangan gunakan batas minimal yang 1 mud 7,5 on tadi. Saya kira itu tentang batas pembayaran, tentang teknis pembayaran, dan kemudian afdalnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari satu rumpun, Ustaz, dari Pekanbaru juga. Orang kerja di Qatar tapi dari Pekanbaru juga. Ya. Ibu Kiki. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bolehkah di saat kita berdoa kepada Allah, kita mengungkapkan rasa sakit kita kepada seseorang? Misalnya, seorang yang menghina kita gitu, Ustaz. Jadi karena sakit hati, mungkin mendoakan sambil dia mengungkapkan rasa sakitnya kepada Allah terhadap orang tersebut. Gimana, Ustaz? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Tapi memintakan yang tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sifat orang yang bertakwa sesuai dengan tema kita. Insyaallah. Apa itu sifat orang yang bertakwa setelah dia mampu bersedekah pada saat lapang dan sempit? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Makna asal kata makna kazim artinya, kazim menyimpan air dalam kulit kambing. Dulu sebelum ada wadah, mereka menyimpan air itu dalam kulit kambing yang dijahit. Sebagaimana air tidak tumpah dari kulit kambing, begitulah amarah itu tidak meledak keluar. Setelah kita mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Oleh sebab itu, Ibu, kalau ada marah dalam hati, tahan. Setelah itu larutkan dia seperti larutnya air garam di dalam air yang hangat, maka kemudian dia hilang. Afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Oleh sebab itu kalau kita marah, kita doakan dia. Bayangkan wajah orang yang menzolimi, menghina kita itu, lalu mintakan kepada Allah, beri dia hidayah, panjangkan umurnya, sehatkan dia, jadikan dia istiqomah, anak-anak keluarganya. Memang berat. Di awal-awal itu kita berat, tapi setelah itu kita lepaskan, dia akan larut. Karena marah, dendam, kesumat hanya akan menggumpal menjadi penyakit batin saja. Lepaskan. Menahan makan sudah, menahan minum sudah, menahan hawa nafsu sudah, menahan lidah sudah. Ada satu lagi, menahan marah. Ini ujian buat ibu dan buat kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu. Sifat yang ketiga dan keempat takwa. Sifat kedua dan ketiga yaitu menahan amarah dan memberikan maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, ini pertanyaan terakhir, yang terakhir yaitu dari Bapak Abdul Muid. Bagaimana jika anak menjadi imam sholat? Nah, ini menjadi imam sholat tarawih di masa pandemik ini Ustaz. Jadi sekarang ini banyak imam-imam dadakan Ustaz, karena udah nggak sholat di masjid lagi. Bagaimana jika anak yang menjadi imam sholat belum balik? Sebab bacaan Quran dia lebih bagus mungkin dari orang tuanya, serta dia banyak hafalannya, dan rukun-rukun sholatnya juga sudah baik gitu. Apakah sah anak yang belum balik ini mengimami orang tuanya gitu Ustaz? Tafadhal Ustaz. Kata Nabi SAW, yang paling afdal menjadi imam itu adalah aksaruhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalannya. Lalu kemudian di antara sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan musafir, ada satu orang yang paling banyak hafalannya, dia maju ke depan. Dia yang maju ke depan menjadi imam. Dan ketika itu umurnya sita sinin, 6 tahun. Au sab'ah. Dalam hadis itu disebut sita wa sab'ah, 6 atau 7 tahun. Sampai-sampai makmum yang di belakang, ibu-ibu mengatakan, apa enggak ada kain untuk menutup ista? Ista itu mohon maaf bagian belakang yang terbuka. Nah, itu menunjukkan dalam hadis itu komentar mazhab Syafi'i, hujjatun inda Syafi'iyah ala jawazil imam al-mumayyiz. Ini menjadi hujjah dalam mazhab Syafi'i tentang bolehnya anak kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Belum akil balik. Oleh sebab itu kalau dia suci, wudhu, taharahnya sempurna, hafalannya banyak, bacaannya bagus, walaupun dia belum akil balik, dia jadi imam. Video lengkapnya ada di YouTube, tulis tutorial Ramadan. YouTube tutorial Ramadan Abdul Somad. Saya sudah jelaskan dari awal, mulai tarawih, witir, tahajud, sholat Jumat, sampai kepada sholat Idul Fitri di rumah, dan imam-imam anak kecil, karena banyak orang tua yang tidak mampu jadi imam, anaknya yang di sekolah sudah banyak hafalan, anaknya maju menjadi imam. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga barakah Ustaz. Amin. Dan sampailah kita ini di penghujung acara yang singkat ini. Semoga ke depan antum kita tunggu di Qatar Ustaz. Semoga bisa mengunjungi warga Indonesia di Qatar, dan semoga wabah ini segera Allah angkat dan kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita akhiri acara kita Ustaz, mohon sudi kiranya Ustaz memanjatkan doa untuk kita semua.